Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tidak mahir berenang, seorang remaja di Lombok Barat tewas tenggelam saat berwisata di air terjun. Ratusan surat suara di Lombok Barat ditemukan rusak saat disortir. Formasi P3K dibuka, ratusan pemohon SKCK di Lombok Tengah membeludak. Pemuda berinisial Mar alias Ari, 23 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri ponsel temannya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan ponsel seharga puluhan juta rupiah. Saat menangkap Ari di rumahnya, polisi menyita 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Tersangka diduga tergiur mencuri saat mengetahui ponsel korban tertinggal di kantong motor. Dari 2 ponsel yang dicuri, salah satunya sempat dijual. Korban sendiri adalah teman dekat dari tersangka. Nah, tersangka ini pada saat itu main ke rumah korban, di mana tersangka ini suruh masuk ke rumahnya untuk mengambil tas, dan korban pada saat itu menaruh HP-nya di jok motor. Alhasil pada saat korban masuk ke rumahnya, baru balik ke kendaraan lagi, ternyata HP milik dari korban itu sudah raib. Ternyata HP tersebut sudah beralih tangan, yaitu di penadah dalam hal ini. Alasan kamu ambil HP-nya apa? Tidak ada alasan saya. Tidak ada alasannya. Tidak ada alasanmu ya? Ya. Sudah kamu jual? Sudah kamu jual? Saya tidak jual. Tidak kamu jual? Terus kamu bawa kemana? Ini kan saya kembalikan waktu itu. Oh, dikembalikan. Ya. Setelah dia ngelapor, kamu kembalikan ya? Bukan setelah itu saya ngelapor ya. Iya, kan sama kamu ngelapor ya kan? Iya, saya ngelapor. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal sejak sepekan terakhir. Di pasar tradisional Pancor, pedagang menjual cabai Rp90.000 per kilogramnya, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Kenaikan harga dipicu minimnya stok dari petani lokal akibat gagal panen. Mahalnya harga cabai menyebabkan omset pedagang turun akibat turunnya daya beli warga. Kilo Pak, cabai sekarang? 90. Sejak kapan Pak kenaikan ini Pak? Sejak 3 hari. Oh, 3 hari yang lalu. Ini emang stoknya yang sedikit Pak ya? Memang ya, sedikit. Kalau banyak minimal harganya kan. Terus ini rame Pak pembeli sekarang? Ya, enggak seramai yang kemarin-kemarin. Agak sepi ya sekarang. Kenaikan harga cabai juga dikeluhkan oleh konsumen. Tidak ada uang. Nggak ada uang ya? Karena Terus? mahal lagi mahal. Malu uang tidak ada. Tapi biasanya udah biasa beli cabai di pasar Bu ya? Tidak, di rumah aja. Kalau ada kesempatan ke sini baru kita beli sedikit seperti ini kan. Berarti sekarang seperempat aja nih Bu? Seperempat aja, tapi lama kita pakai. Berapa? Warga berharap pemerintah daerah terus menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga sembako dan bumbu dapur di akhir tahun. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah mengecek ketersediaan stok bahan pangan memasuki libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah pasar tradisional Rabu pagi. Di Pasar Dasan Agung Mataram, petugas memeriksa stok beras, daging, telur, minyak bumbu dapur, hingga sayur mayur. Selain memastikan stok cukup, Bappenas juga mengimbau pedagang agar menjual bahan pokok yang segar yang terjamin kualitasnya.
Bappenas juga menyosialisasikan ciri-ciri pangan yang sehat dan aman dikonsumsi kepada pedagang dan warga. Bappenas akan membentuk pos pemantauan kualitas pangan di masing-masing daerah untuk menjamin bahan pangan aman dikonsumsi. Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu pangan yang betul-betul bermutu, ya, terhindar dari kontaminasi dengan bahan beracun berbahaya, seperti itu. Dan jadi baik dari hulu sampai dengan hilir itu kita pastikan bahwa pangan segar asal tumbuhan itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya program Pasar Pangan Segar Aman, kami sebagai pedagang jadi tahu yang kami jual harus segar, aman untuk dikonsumsi. Dan dengan kegiatan ini juga, Pasar Dasar Agung menjadi lebih bersih, aman, dan tertata. Pedagang berharap pemerintah terus mengontrol kualitas pangan yang masuk ke pasaran agar tidak merugikan masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok Tengah memastikan seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim penghujan. Hal itu ditandai dengan mulai turunnya hujan di seluruh kabupaten kota sejak awal bulan Desember lalu dengan intensitas rendah hingga tinggi. Belum maksimalnya curah hujan disebabkan adanya gangguan sirkulasi siklon yang merupakan dampak fenomena El Nino. Kondisi ini dipastikan tidak berlangsung lama dan akan kembali normal pada pekan ini sesuai hasil analisa satelit cuaca. Untuk pertanyaan kenapa akhir-akhir ini, khususnya kemarin-kemarin ya, cuaca cukup panas. Nah, sebenarnya saat ini itu angin sudah bertiup dari baratan atau dari Asia menuju ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun pada beberapa hari kemarin itu adanya sebuah gangguan, ada sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan sehingga angin yang semestinya menuju ke wilayah selatan ada sirkulasi di situ, jadi ada gangguan di situ. BMKG memprediksi puncak musim penghujan akan terjadi mulai Januari hingga Februari 2024. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.